Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Pratiwi dengan NIM D101211046 dari kelas PWKB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isu atau masalah perkotaan, yakni banjir, yang merupakan suatu masalah berat yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun masyarakat perkotaan. Baik, langsung saja pengertian banjir. Banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Pada pembahasan mengenai banjir, ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, penyebab banjir, yang kedua, dampak banjir, dan yang ketiga, pencegahan banjir. Penyebab banjir. Yang pertama, hujan. Hujan yang turun dalam jangka waktu yang panjang atau besarnya curah hujan selama berhari-hari akan menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, erosi tanah. Erosi tanah menyisahkan batuan yang menyebabkan air hujan mengalir deras di atas permukaan tanah tanpa terjadi resapan. Yang ketiga, bendungan dan saluran air yang rusak. Walaupun tidak sering terjadi, namun bisa menyebabkan banjir, terutama pada saat musim hujan deras yang panjang. Yang keempat, buruknya penanganan sampah yang menyumbat saluran-saluran air sehingga air meluap dan membanjiri daerah sekitarnya. Yang terakhir, pembangunan tempat permukiman. Pembangunan tempat permukiman bisa menyebabkan meningkatnya risiko banjir sampai 6 kali lipat dibandingkan tanah terbuka yang biasanya mempunyai daya serap air tinggi. Masalah ini sering terjadi di kota-kota besar yang pembangunannya tidak terencana dengan baik. Selanjutnya, dampak banjir. Dampak banjir dibedakan menjadi 3, yakni dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier atau jangka panjang. Untuk dampak primer, yaitu kerusakan fisik kota. Misalnya, banjir mampu merusak berbagai jenis infrastruktur, termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal. Adapun dampak sekunder diantaranya, yang pertama, keterbatasan persediaan air. Air minum bersih mulai langka. Kemudian, penyebaran penyakit bawaan air. Kelangkaan hasil pertanian dan persediaan makanan yang disebabkan oleh kegagalan panen. Dan yang terakhir, jalur transportasi terbatas, sehingga sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, dampak tersier atau jangka panjang, yakni dampak pada bidang ekonomi. Misalnya, kesulitan ekonomi yang terjadi karena penurunan jumlah wisatawan, biaya pembangunan tidak kembali, kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga, dan lain-lain. Selanjutnya, pencegahan banjir. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mencegah terjadinya banjir yakni yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, merawat dan menanam pohon. Yang ketiga, hendaknya mengatur perizinan pembangunan gedung, rumah, pusat perbelanjaan atau bangunan-bangunan yang lain, membuat saluran air yang cukup, baik oleh pemerintah maupun penduduk. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap para penebang liar hutan-hutan di Indonesia. Dan yang terakhir, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk merehabilitasi sungai-sungai. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.